kembali mengupdate secara umum jumlah gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur. Jumlah orang tanpa gejala keseluruhannya 351 orang. Saat ini ada 311 orang. Selesai pemantauan 40 orang. Jumlah ODP pasien dalam pengawasan 1.667 orang, dibagi sebagai berikut. Orang dalam pemantauan 1.609 orang, pasien dalam pengawasan 57 orang. Dari 1.609 orang dalam pemantauan, yang selesai masa pemantauan 1.111 orang. Berarti saat ini tinggal 497 orang. Ini satu perkembangan yang positif. Dari 1.111 orang, sekarang saat ini tinggal 497 orang. Dan kita harapkan 497 orang itu yang terbagi lagi 436 orangnya karantina mandiri dan 51 orang karantina terpusat. Kita harapkan untuk tetap mengikuti dengan cermat protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Yang masih dirawat ada 10 orang, 4 orang di Rumah Sakit Umum Karitas Sumba Barat Daya, 1 orang di Rumah Sakit Daerah Ben Boyolteng, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, 1 orang di Rumah Sakit Daerah Ende, 1 orang di Rumah Sakit Daerah Umbara Meha Sumba Timur, dan 2 orang di Rumah Sakit TC Hilas Maumere. Orang dalam pemantauan sampai saat ini yang meninggal 1 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 57 dengan perincian yang masih dirawat di rumah sakit 11 orang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, 1 orang yang lain di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umbara Ramea Sumba Timur, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Sumba Barat, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Manggarai Barat, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, dan 1 orang di Rumah Sakit Eskalirik Kupang. Yang dipantau di rumah ada 8 orang, 5 orang di Kabupaten Alor, 2 orang di Kota Kupang, 1 orang di Lembata. Yang sembuh dari pasien dalam pengawasan ini 31 orang. Yang meninggal 7 orang dan saat ini tinggal 19 orang. Perlu kami sampaikan, pada pagi tadi salah seorang pasien dalam pengawasan dari Kabupaten Kupang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. B.Z. Yohanes Kupang. Ingin kami sampaikan bahwa swabnya telah kita ambil untuk nanti diperiksa di laboratorium, dan menurut keterangan dokter, almarhum juga memiliki penyakit yang lain, yaitu TBC dan pneumonia. Ya, jadi ada penyakit penyerta. Sekaligus kami mau meluruskan video yang dimuat di medsos yang seolah-olah sudah positif virus corona. Tidak ada penyakit penyertaan yang almarhum idam. Dan kita berdoa kepada Tuhan semoga arwah almarhum diterima di sisinya. Yang sembuh 1 orang, sampel yang sudah dikirim 75, hasil lab 51 sampel negatif, dan
satu sampel data lama positif seperti yang kita ketahui pasien 01 yang sudah dinyatakan sembuh, tetapi kemudian dipantau selama 14 hari ke depan secara terkontrol oleh para medis kita. Melalui media ini juga kami mau menyampaikan atau mengklarifikasi ada satu netizen yang membuat suatu analisa pribadi, seolah-olah pasien yang positif itu ada sutradaranya, jadi seolah-olah pemerintah yang menciptakannya. Ya, perlu kami jelaskan bahwa tugas pemerintah itu adalah melakukan pencegahan, pengobatan, dan segala macamnya sesuai dengan prosedur klinik. Jadi tidak mungkin pemerintah menskenario, ya. Dan kami minta kepada yang bersangkutan untuk tidak memuat pendapat pribadi yang menyebabkan orang kemudian menganalisis secara sendiri-sendiri. Perlu kami sampaikan, pemerintah adalah suatu otoritas yang sah dan berwenang, dan pemerintah senantiasa mendudukkan martabat otoritas itu pada tempatnya. Tidak mungkin melakukan kebohongan publik, ya, apalagi menyangkut virus corona yang sedang eskalatif di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh salah seorang netizen tersebut tidak benar, dan kita harap seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menggunakan medsos secara bertanggung jawab. Jangan menciptakan keresahan, ya. Jangan menciptakan kekhawatiran. Berikan mandat itu kepada pemerintah untuk bisa mengatur, mengelola keseluruhan pembangunan, keseluruhan pemerintahan, termasuk kesehatan. Dan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga menghimbau kita semua untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami memantau setelah pasien 01 yang sebelumnya hasil swab positif, dan sekarang setelah diobati hasil swab yang kedua itu negatif. Kami memantau bahwa pergerakan orang di seluruh Nusa Tenggara Timur masih sangat ramai. Dan kita menyadari bahwa virus corona ini sedang eskalatif penyebarannya di berbagai negara termasuk Indonesia, dan Nusa Tenggara Timur bukanlah sebuah wilayah yang bebas dari virus itu. Kita berusaha untuk mencegah penyebaran dengan segala macam cara, yaitu dengan disiplin yang tinggi, kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan-peraturan, protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami menghimbau supaya kita tetap disiplin untuk selalu menggunakan masker. Kami memantau sebagian besar kita belum menggunakan masker ketika kita berada di ruang publik. Kami harapkan supaya kita tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari kerumunan, dan juga tidak menciptakan kerumunan sebagaimana yang selalu diwartakan setiap malam. Dan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga dari waktu ke waktu mengontrol secara ketat tata kelola penanganan percepatan COVID ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur selalu mengarahkan kami
selalu mengkoordinasi semua kekuatan pemerintah, baik infrastruktur, birokrasi sipil maupun TNI Polri bersama dengan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur. Karena itu masyarakat kita harapkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah untuk kita sama-sama mencari jalan keluar supaya virus corona ini tidak menyebar di Nusa Tenggara Timur. Walaupun sampai saat ini kita tergolong zona hijau, namun kita harus tetap waspada, tetap siaga, dan masing-masing kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri kita, bertanggung jawab menjaga kesehatan teman kita, bapak mama kita di rumah, adik kakak kita di rumah, dan siapa saja yang kita temui di jalan, di kantor, ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Dengan kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi, kita harapkan Nusa Tenggara Timur tetap nyaman dan juga tetap aman dari penyebaran virus corona. Peraturan Menteri Perhubungan sudah berlaku sejak beberapa waktu lalu, dan pintu-pintu masuk ke Nusa Tenggara Timur seperti pelabuhan di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk sementara kita tutup, kecuali untuk logistik dan barang yang sangat kita butuhkan. Bandara kita tetap buka, hanya memang secara alamiah maskapai juga tidak menerbangkan pesawatnya karena kekurangan penumpang. Tetapi pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada maskapai untuk tetap terbang, karena memang kita sangat membutuhkan logistik, sarana prasarana kesehatan yang harus kita datangkan dari luar Nusa Tenggara Timur, dari Jawa, Bali, ataupun dari tempat-tempat lainnya. Sekali lagi kami menghimbau masyarakat sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk tidak melakukan mudik. Kita harapkan masyarakat diaspora Nusa Tenggara Timur atau warga lainnya yang ingin mudik ke Nusa Tenggara Timur tunda dulu tahun ini. Demikian juga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mau mudik ke Bali, ke Jawa, dan tempat lainnya untuk menunda dulu. Ini salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan Tuhan selalu menjaga Indonesia, selalu melindungi Nusa Tenggara Timur, melindungi kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.